Ya, saya lagi konsolidasi dengan kami ya, dengan Profesor Din Samsudin, dengan Pak Gatot Nurmantio, dan teman-teman kami lainnya untuk melihat langkah-langkah apa yang bisa dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Omnibus Law itu bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi waktu itu kritik Bang Sahganda memang Omnibus Law ya? Itu aja waktu Ya, itu? memang arahnya di sana. Arahnya saya dan Jumhur itu arahnya di sana. Oke. Bang, ada lagi yang ingin disampaikan Bang? Ya, itu aja harapan saya supaya demokrasi ditegakkan ya, bangsa kita untuk bisa menjadi bangsa besar ya. Jangan terlalu banyak menciptakan elit-elit kekuasaan yang kerjanya cuma ingin memperkaya diri sendiri, itu aja. Kita harus kembali menjadi berbasis pada founding fathers kita yang ingin menjadikan bangsa Indonesia itu pas dari Belanda dulu ya untuk menjadi bangsa besar dan bangsa maju. Ya, so far so good. Sekarang kan ini negara ini welfare state ya, nggak ada orang yang miskin keleleran, nggak ada ini tenaga kerja. Ini saya hampir tiap hari tes COVID nggak bayar, tes antigen. Jadi kalau saya ini nggak bisa masuk restoran, kafe, museum apa semua kalau tidak bawa QR code. Nah, tapi QR code saya dapat secara gratis. Saya tinggal datang, langsung dites, tusuk hidung sedikit, kemudian keluar hasilnya dalam 20 menit. Selesai, bebas. Kalau di Indonesia kan harus bayar semua. Di bisnisin itu. Tes PCR nggak bayar di sana? Nggak bayar, mau PCR, mau antigen nggak bayar. Di semua kota tuh banyak berserak di mana-mana. Ya, saya sih yang paling penting saya sudah menuntut Jokowi minta maaf ya sebagai presiden, sebagai orang Jawa yang dia beberapa waktu lalu minta kepada Menteri PU membangun pusat kebudayaan Jawa di Solo ya. Saya berharap budayanya itu harus bagus. Jadi kalau dia nangkap saya dulu, rejimnya nangkap saya, ternyata apa yang saya perjuangkan itu hari ini Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu adalah melanggar konstitusi, maka Jokowi saya minta untuk minta maaf. Ya, jadilah pemimpin yang benar, berbudaya yang benar. Malu kita sama negara-negara besar. Ya, itu aja. Terima kasih. Kan abang minta pesannya kan ya jangan sembarang nangkap-nangkap orang lah ya. Toh ternyata terbukti benar apa yang dikatakan. Ya. Tapi kalau tidak ada reaksi apa-apa dari pemerintahan gimana Bang? Ya, saya lagi konsolidasi dengan kami ya, dengan Profesor Din Samsudin, dengan Pak Gatot Nurmantio, dan teman-teman kami lainnya untuk melihat langkah-langkah apa yang bisa dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Omnibus Law itu bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi waktu itu kritik Bang Sahganda memang Omnibus Law ya? Itu aja waktu Ya, itu? memang arahnya di sana. Arahnya saya dan Jumhur itu arahnya di sana. Oke. Bang, ada lagi yang ingin disampaikan Bang? Ya, itu aja harapan saya supaya demokrasi ditegakkan ya, bangsa kita untuk bisa menjadi bangsa besar ya. Jangan terlalu banyak menciptakan elit-elit kekuasaan yang kerjanya cuma ingin memperkaya diri sendiri, itu aja. Kita harus kembali menjadi berbasis pada founding fathers kita yang ingin menjadikan bangsa Indonesia itu pas dari Belanda dulu ya untuk menjadi bangsa besar dan bangsa maju. Itu aja. Jangan sampai tiba-tiba abang justru merasa bahwa mantan negara penjajah kita jauh lebih baik. Ya, so far so good. Sekarang kan ini negara ini welfare state ya, nggak ada orang yang miskin keleleran, nggak ada ini tenaga kerja. Ini saya hampir tiap hari tes COVID nggak bayar, tes antigen. Jadi kalau saya ini nggak bisa masuk restoran, kafe, museum apa semua kalau tidak bawa QR code. Nah, tapi QR code saya dapat secara gratis. Saya tinggal datang, langsung dites, tusuk hidung sedikit, kemudian keluar hasilnya dalam 20 menit. Selesai, bebas. Kalau di Indonesia kan harus bayar semua. Di bisnisin itu. Tes PCR nggak bayar di sana? Nggak bayar, mau PCR, mau antigen nggak bayar. Di semua kota tuh banyak berserak di mana-mana. Oke, itu enak sekali ya di sana ya. Abang kan warga negara Indonesia kan? Oh iya, warga Indonesia. Jadi makanya saya tidak, jadi QR kode dari Indonesia itu kan tidak diakuin di sini. Iya. Ya, sehingga saya itu harus mendapatkan tes antigennya setiap hari gitu loh. Supaya bisa masuk hotel, kafe dan lain-lain.
Oke, jadi dan abang kan nggak bisa bikin QR code di situ ya? Iya, maksudnya kita di tes itu kemudian nanti masuk diaplikasikan, kita download aplikasi, kemudian nanti mereka langsung kirim hasilnya itu. Bang, ini sebelum kita akhiri nih kan ada beberapa sobat era yang komentar nih banyak ya. Coba lihat nih dari Muhammad Yandi. Miris, ini akibat pemerintah gegabah dalam membuat undang-undang dan lebih condong kepada oligarki, bukan berpihak ke para buruh, di mana perlindungan dan pensejahteraan rakyat yang dilakukan negara kepada rakyatnya. Ini aspirasi ya, cocok ya. Oke, ini kenapa ini ada perbaikan? Lalu kemudian hanya seorang pemimpin yang berjiwa besar yang mungkin minta maaf. Luar biasa ya. Jadi yang selain pemimpin yang berjiwa besar yang bisa minta maaf itu juga rindu. Apa nggak ngerti ya rindu ya? Atau lengkapnya Anggiat Pasaribu? Enggak tahu. Belum ngikutin saya soal itu. Oh, belum ngikutin. Jadi di sini ada kasus minta memaafkan ya kan. Nah, jadi nanti baca rindu, nama panggilannya Anggiat Pasaribu ya. Iya. Budayakan anti kolusi dan nepotisme, buat pelaku kolusi dan nepotisme hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau undang-undang yang berlakunya tidak kuat ya susah juga nanti ya. Kemudian pada intinya segala sesuatu yang terlalu fanatik itu terkesan otoriter ya, luar biasa ya. Kemudian maklum loh, Jokowi nggak bisa bedakan teroris mana OPM, jelas-jelas teroris nggak ditangkapi padahal jelas-jelas bunuh TNI. Tapi ulama dibilang teroris padahal waktu kampanye datangi ulama sampai minta restu sampai ke Ka'bah. Allahu Akbar. Nggak ngerti maksudnya ya. Hotel Mumbai Bang, Syahganda. Hotel Mumbai. Oh ya Mumbai. Ada filmnya itu. Hotel Mumbai. Thank you, terima kasih. Oke, mantap Bung Refli, cebong buzzer, juru maki pada terpaksa lembur. Yep, silakan Bang Syahganda, mungkin mau mengomentari. Saya sih yang paling penting saya sudah menuntut Jokowi minta maaf ya sebagai presiden, sebagai orang Jawa yang dia beberapa waktu lalu minta kepada Menteri PU membangun pusat kebudayaan Jawa di Solo ya. Saya berharap budayanya itu harus bagus. Jadi kalau dia nangkap saya dulu, rejimnya nangkap saya, ternyata apa yang saya perjuangkan itu hari ini Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu adalah melanggar konstitusi, maka Jokowi saya minta untuk minta maaf. Ya, jadilah pemimpin yang benar, berbudaya yang benar. Malu kita sama negara-negara besar. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, Bang Syahganda kapan balik ke Indonesia? Saya balik insya Allah tanggal 6 Desember. 6 Desember ya? 10 bulan Desember, 7 Desember itu 1 tahun. 6 Laskar FPI berarti. Karena ya. 7 Desember itu, kenapa? Mau menghadiri 25 tahun perkawinan saya, Bang Syahganda? Enggak. Memang sebulan aja lah. Ini kan udah lama, sebulan cukup. Dingin. Karena abang kan pagi-pagi kerja tanggal 6. Tanggal 7 Desember itu 25 tahun perkawinan saya. Perkawinan perak saya. Iya, insya Allah. Tapi soalnya kalau saya pulang, saya masih di karantina. Oke. Padahal saya juga di karantina. Jadi di Singapura itu jahat. Di Singapura itu kacau, kita transit pesawat langsung di karantina, nggak boleh keluar dari ruang tunggu. Saya mau bilang sama mereka, saya ini udah divaksin di Indonesia 2 kali, bla bla bla. Singapura nggak peduli, saya mau kencing, saya bilang, kencing dikawal pakai pengawal kalau di Singapura. Jadi orang jangan bilang bahwa kita itu vaksin dihargai sama Singapura, nggak, itu pengalaman saya. Yang kedua, kalau saya masuk Belanda, ya saya nggak ada di karantina, nggak ada. Yang paling penting tes antigen tiap hari kalau mau masuk kafe dan restoran. Oke, nanti di Indonesia 8 hari berarti ya? Tolong pemerintah mengupayakan agar vaksin Indonesia ini diakui oleh negara-negara lain gitu. Padahal vaksinnya kan bukan vaksin Indonesia itu kan? Ya, saya vaksinnya impor dari Swedia kan, vaksin AstraZeneca kan. Tapi ternyata di sini juga nggak diakuin, ya apa boleh buat lah. Oke, jadi sebenarnya bukan vaksinnya yang nggak diakui, mungkin governance kita ya, mungkin ya? Ya, itu tergantung governance kita bisa melobi antar negara nggak. Jadi QR kode-nya itu bisa nyambung. Oke. Satu. Ya, oke. Bang Syahganda, silakan closing statement. Ya, itulah yang saya harapkan dari tuntutan saya ini, supaya pemimpin ke depan itu jangan lagi pemimpin yang main asal tangkap ya, pro oligarki dan lain-lain. Kita berharap bahwa Indonesia ini kembali ke jati diri kita, founding fathers yang mendirikan ya, agar
kita ini menjadi negara adil dan makmur, sejahtera untuk semua. Salam rindu saya untuk Habib Rizik, teman saya yang masih di penjara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Sobat Era sekalian. Febri, Itu thank you ya. tadi dari Bangsa Ganda. Makasih Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya dari Syahganda Nainggolan yang kita tahu bahwa beliau ditangkap karena mengkritik undang-undang Omnibus Law, dianggap kemudian menyebarkan kebencian ya kepada pengusaha pada waktu itu, tapi pengusahanya sendiri tidak merasa disebarkan kebencian. Nah, tapi yang bersangkutan sudah dihukum 10 bulan dan putusannya sudah inkrah. Dan sampai tingkat kasasi ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikannya itu didengar oleh pemerintahan Presiden Jokowi, walaupun saya juga nggak yakin ya Presiden Jokowi mau minta maaf, tetapi kalau minta maaf sesuatu hal yang luar biasa sekali. Tapi pasti kalau minta nasihat para buzzer, pasti nggak akan minta maaf. Karena para buzzer biasanya menganggap bahwa orang yang mengkritik Jokowi itu adalah orang yang salah, sakit hati, tidak mendapatkan jabatan, ya, as simple as that, ya. Padahal orang seperti Syahganda bukanlah orang yang katakanlah perlu meminta-minta dan mengemis-ngemis jabatan untuk menjadi kritis.